Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kisah mitologi yang tidak kalah menariknya adalah kisah yang berasal dari tanah Pasundan yang menceritakan tentang percintaan tokoh Sangkuriang dan Dayang Sumbi yang ternyata status mereka adalah anak dan ibu. Bagaimanakah kisahnya yang diturunkan turun-temurun tersebut? Berikut ini mari kita saksikan videonya. Diceritakan di kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Lalu Sang Hyang Tunggal mengutuk mereka dan menurunkan ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan atau celeng yang bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing dengan nama Tumang. Mereka harus turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi dewa-dewi kembali. Suatu hari Raja Sungging Perbangkara Tengah pergi berburu bersama dengan para pengawalnya. Di tengah hutan sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring atau keladi hutan. Dalam versi lain disebutkan air seni sang raja tertampung dalam batok kelapa. Celeng Wayung Hyang yang merupakan jelmaan sang dewi yang tengah bertapa sedang kehausan. Ia kemudian melihat air yang tanpa diketahuinya adalah air seni sang raja tadi. Wayung Hyang secara ajaib hamil dan melahirkan seorang bayi yang cantik. Bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang tidak menyadari bahwa bayi itu adalah putrinya. Bayi perempuan itu dibawa ke keraton oleh raja dan diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun tak ada yang diterima. Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran, raja dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan untuk memperebutkannya. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani seekor anjing jantan yaitu si Tumang. Ketika sedang asik menenun kain, terompong atau torak yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena Dayang Sumbi sulit untuk mengambilnya, ia pun berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Ternyata si Tumang yang mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Karena telah berjanji, maka Dayang Sumbi pun menepati janjinya untuk menjadikan Tumang sebagai suaminya. Karena kejadian tersebut diketahui oleh sang raja, maka Dayang Sumbi diasingkan ke hutan dan hanya ditemani oleh si Tumang tersebut. Pada bulan purnama, si Tumang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa. Dayang Sumbi pun mengira ia bermimpi ketika berjumpa dengan seorang yang tidak lain adalah wujud asli si Tumang. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi pun hamil dan akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang kemudian tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Suatu hari Dayang Sumbi ingin makan hati menjangan atau rusa. Maka ia memerintahkan Sangkuriang ditemani si Tumang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sangkuriang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun. Hingga akhirnya Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sangkuriang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah Celeng Wayung Hyang. Karena si Tumang mengenali Celeng Wayung Hyang yang adalah nenek dari Sangkuriang sendiri, maka si Tumang tidak mau menuruti perintah itu. Karena kesalnya Sangkuriang, kemudian ia menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Akan tetapi, secara tak sengaja anak panahnya terlepas dan si Tumang terbunuh tertusuk oleh anak panah tersebut. Sangkuriang pun menjadi bingung karena tidak memperoleh hewan buruan. Maka Sangkuriang pun menyembelih tubuh si Tumang dan mengambil hatinya. Oleh Sangkuriang, hati si Tumang itu diberikan kepada Dayang Sumbi yang kemudian dimasak dan dimakannya.
Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, maka Dayang Sumbi pun marah kepada Sang Kuryang. Kemudian Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan centong atau sendok nasi yang terbuat dari tempurung kelapa hingga terluka. Karena kesakitan dan ketakutan, Sang Kuryang akhirnya lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya berusaha mencari Sang Kuryang ke hutan dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Akan tetapi Sang Kuryang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya tersebut. Untuk itu Dayang Sumbi menjalankan tapa dan laku hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah atau sering disebut dengan lalapan. Sang Kuryang sendiri pergi mengembara mengelilingi dunia. Sang Kuryang pergi berguru kepada banyak pertapa sakti dan banyak menimba ilmu. Setelah beberapa tahun, Sang Kuryang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti dan gagah perkasa. Sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah Sang Kuryang di arah barat lagi, dan tanpa sadar dia telah kembali di tempat Dayang Sumbi berada. Namun Sang Kuryang tidak mengenali bahwa wanita cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi melakukan tapa dan laku hanya memakan tanaman mentah, maka Dayang Sumbi menjadi tetap cantik dan awet muda. Dayang Sumbi pun awalnya tidak menyadari bahwa lelaki tampan itu adalah putranya sendiri. Lalu Dayang Sumbi dan Sang Kuryang itu saling bermesraan. Saat Sang Kuryang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambut Sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi menanyakan asal luka itu. Kemudian ia mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Dayang Sumbi pun menceritakan kepada Sang Kuryang bahwa dia adalah ibunya. Walaupun Sang Kuryang telah mengetahui bahwa wanita cantik itu adalah ibunya, ia tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi sekuat tenaga berusaha menolaknya. Maka Dayang Sumbi menentukan syarat pinangan yang tak mungkin dipenuhi Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang membuatkan perahu dan telaga dalam waktu semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sang Kuryang pun menyanggupinya karena Sang Kuryang memiliki kesaktian yang diperolehnya dari banyak guru. Sang Kuryang mulai bekerja. Dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para guryang atau makhluk halus, lewat tengah malam bendungan pun hampir selesai dikerjakan. Tetapi Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Dayang Sumbi pun lalu membentangkan sehelai kain buah rarang atau kain putih hasil tenunannya di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagi fajar yang merekah di ufuk timur. Sementara itu, ia pun berulang-ulang memukulkan alu ke lesung, seolah-olah sedang menumbuk padi. Para guryang makhluk halus anak buah Sang Kuryang pun ketakutan, karena mengira hari mulai pagi. Mereka pun lalu lari tunggang langgang menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian, pembuatan bendungan pun tak terselesaikan. Karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi, Sang Kuryang menjadi gusar dan mengamuk. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi gunung tangkuban perahu. Di puncak kemarahannya, dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebolnya. Kelak lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air Talaga Bandung pun menjadi surut kembali. Bekas danau ini kelak menjadi lokasi kota Bandung. Sang Kuryang pun terus mengejar Dayang Sumbi karena marah dan merasa dicurangi. Dayang Sumbi berlari menghindari kejaran Sang Kuryang yang telah kehilangan akal sehatnya itu. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Adapun Sang Kuryang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib atau ngahyang. Itulah kisah tentang Sang Kuryang yang juga merupakan legenda asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini dulu merupakan salah satu legenda yang terkenal di kalangan anak-anak. Namun saat ini, anak-anak lebih suka bermain smartphone mereka daripada membaca seperti anak-anak zaman dulu. Semoga kisah ini bisa menjadi pengetahuan baru dan dapat kita ambil hikmahnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat,
maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.